Setelah dirasa cukup pengembaraan beliau di hutan Irak, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu melanjutkan pengembaraannya ke kota Irak. Pertama kali Kanjeng Syekh Abdul Qadir memasuki kota Irak, beliau ditemani oleh Nabi Khidir alaihissalam. Di awal perjumpaan, Kanjeng Syekh Abdul Qadir belum mengenal Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir memperkenalkan diri dan memerintahkan Kanjeng Syekh Abdul Qadir dengan beberapa syarat yang harus dilakukan. Di antaranya adalah beliau tidak boleh sekali-kali menyimpang, karena penyimpangan akan menjadi sebab perpisahan keduanya. Maka Nabi Khidir berpesan kepada Kanjeng Syekh, "Duduklah engkau di tempat ini, wahai Syekh Abdul Qadir." Maka duduklah Kanjeng Syekh di tempat yang diisyaratkan oleh guru beliau Nabi Khidir alaihissalam sampai 3 tahun lamanya, di mana setiap 1 tahun sekali Nabi Khidir datang ke tempat tersebut untuk mengunjungi Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Nabi Khidir berpesan lagi, "Jangan sekali-kali meninggalkan tempat ini sampai aku datang lagi." Kanjeng Syekh Abdul Qadir pun mengikuti dan melakukan perintah gurunya sambil terus beribadah dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu dan kesempatannya. Pernah pada suatu waktu, ketika Kanjeng Syekh Abdul Qadir sedang riyadhah dan mensucikan Allah, beliau tidak sengaja tertidur di sebuah emperan istana Raja Madani. Dan pada malam harinya, suasana sekitar begitu sangat dingin. Hal tersebut sampai membuat Kanjeng Syekh Abdul Qadir mimpi mengeluarkan air mani. Seketika itu bangunlah beliau dari tidurnya, lalu bergegas pergi ke sungai untuk mandi, membersihkan dan mensucikan diri. Kemudian beliau tertidur kembali dan mimpi yang sama. Lalu bangunlah beliau dan pergi ke sungai untuk mandi lagi. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai 40 kali dalam semalam itu juga. Kemudian Kanjeng Syekh naik di atas pagar tembok emperan agar tidak tertidur lagi demi menjaga kelanggengan suci dari hadas. Kebiasaan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani bila berhadas, beliau seketika langsung berwudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Hal tersebut beliau lakukan agar beliau senantiasa suci dan tidak pernah menanggung hadas. Tiada henti-hentinya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani membuktikan kesungguhannya dalam menjaga wudu. Bahkan kebiasaan tersebut beliau istiqomahkan sampai ke tingkat wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak jelas pancaran nur kewaliannya, sehingga nampak pula di wajahnya cemerlang sifat-sifat keluhurannya. Bahkan Kanjeng Syekh Abdul Qadir pernah berpura-pura bisu, berpura-pura gila, bahkan sampai berkali-kali dibawa ke kota Marostan. Namun hal demikian justru membuat beliau menjadi semakin tersohor kewaliannya, melebihi para ulama pada zamannya. Pancaran kewalian dan ketinggian makom yang dimilikinya tidak dapat ditutupi dan disembunyikan meski beliau sudah mencobanya. Di bidang keilmuan dan amalannya, kezuhudan dan marifatnya, serta ketokohan dan fatwa-fatwanya dapat diterima oleh siapa saja yang mendengarkan, sehingga kabar tentang kealiman serta waliannya begitu cepat tersebar luas ke seluruh penjara mancanegara, bagaikan peredaran surya yang begitu cepat menerangi alam dan seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Yuk pantengin dan dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share ke seluruh sahabat salik kita semua. Oh ya, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.